pemimpin kita ini harus lebih berhati-hati ya, karena ada kelompok-kelompok besar yang mempunyai power hebat ingin menggulingkan kekuasaan pemerintahan sekarang. Jadi Indonesia berpotensi mengalami chaos. Dalam penglihatan saya melihat ada beberapa kepulan asap. Itu ada memakan korban jiwa. Itu terjadi di sekitar bulan Agustus, ya, dari sekarang. Nanti ke depannya inflasi akan terjadi ya di Indonesia. Mata uang kita akan tidak ada nilainya sama sekali. Bisa kita seperti kembali ke zaman batu. Jadi saya lihat nanti ke depannya Indonesia agak gelap ya, mungkin karena dari internet juga mati. Lagi-lagi, hanya kata hati-hati yang bisa mengawali tulisan ini. Hati-hati menjalani hari-hari yang tidak mudah. Akan banyak kesulitan yang merintang di jalan menikung. Panglima Macan Putih yang memiliki kemampuan menembus tabir waktu, memberi gambaran suram tentang perjalanan ke depan. Kondisi ekonomi berat, pengangguran membludak, situasi politik memanas, kriminalitas pun bertambah tanpa batas. Di tengah suasana yang bagai tanpa pengharapan itu, muncul kelompok yang berusaha melakukan kudeta. Pemerintah digoyang dengan berbagai cara. Beruntung, semesta metafisika melindungi para pemimpin sehingga selalu mampu mengatasi setiap serangan lawan. Tapi benarkah situasi tetap panas sehingga berpotensi terjadi chaos? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak boleh lengah, akan ada badai kesulitan yang menanti tanpa pernah bisa diduga seberapa berat beban yang harus dipikul. Dari ahli spiritual berjuluk Panglima Macan Putih, diperoleh gambaran suram masa depan kita semua. Masyarakat luas bagai menghadapi hari-hari terberat akibat berbagai problematika hidup, terutama kondisi ekonomi yang memburuk. Gelombang PHK membuat jumlah pengangguran terus menggunung, membuat situasi negeri sedang dalam kondisi tidak happy. Ya, jadi kalau PHK masih akan banyak terjadi ya. Banyak pabrik-pabrik tutup, itu akibat dari masalah global ya, khususnya dengan Amerika, inflasi ya. Kemungkinan besar ya, kedepannya Indonesia akan semakin terpuruk. Hitung-hitungan nalar, semua susah dinalar. Setelah fenomena PHK besar-besaran, nilai uang rupiah akan mengalami kejatuhan paling dramatis. Ini yang membuat kondisi semakin sulit, sehingga rakyat mulai menjerit. Mempersiapkan diri adalah cara terbaik menghadapi kesulitan. Yang perlu dilakukan ialah lebih berhemat, meski rupiah melemah, tapi menyimpan uang akan menyelamatkan hidup di masa sulit. Kepada mereka yang masih memiliki penghasilan, rawatlah pekerjaan sesederhana apapun pekerjaan itu. Sebab setelah gelombang PHK, mencari pekerjaan adalah hal tersulit yang membuat siapa saja putus asa. Jika saat ini sedang bekerja, ya manfaatkanlah. Jadi jangan sampai Anda
berhenti kerja, karena sekarang nanti ke depannya mencari kerjaan akan semakin sulit ya. Ibaratnya orang yang dagang pun cari uang susah. Jadi nanti ke depannya inflasi akan terjadi ya di Indonesia. Mata uang kita akan tidak ada nilainya sama sekali. Bisa kita seperti kembali ke zaman batu. Ya, jadi kita harus hati-hati, saving money dari sekarang, jangan terlalu boros. Selain soal ekonomi yang porak-poranda, Panglima Macan Putih juga melihat ada kepulan asap di mana-mana. Tidak dijelaskan lebih rinci arti dibalik sasmita kepulan asap itu. Tapi sudah cukup sebagai sinyal terjadinya kebakaran hebat yang belum tentu akibat bencana. Sebab bisa jadi kebakaran disengaja sebagai dampak kerusuhan massa. Jadi cuma dalam penglihatan saya melihat ada beberapa kepulan asap ya. Ada seperti bakar-bakaran ya. Tapi itu ada memakan korban jiwa ya. Kemungkinan besar itu terjadi di sekitar bulan Agustus ya, dari sekarang. Tapi benarkah pemerintah juga akan digoyang oleh sebuah kelompok besar? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sasmita kepulan asap yang dilihat Panglima Macan Putih barangkali bisa juga ditafsir sekaligus pertanda terjadinya sesuatu yang besar. Sebab Panglima Macan Putih membaca potensi terjadinya chaos serta kerusuhan seperti 12 tahun silam. Tidak hanya kerusuhan, sinyal yang ditangkap Panglima Macan Putih juga hal yang lebih buruk lagi. Karena pemerintah akan mengalami goyangan dari sebuah kelompok yang memiliki kekuatan besar. Pemimpin kita ini harus lebih berhati-hati ya, karena ada kelompok-kelompok besar yang mempunyai power hebat ingin menggulingkan kekuasaan pemerintahan sekarang. Jadi saya juga melihat ya, Indonesia berpotensi mengalami chaos ya, atau jadi kayak kerusuhan yang mungkin terulang seperti 98. Tetapi ya teman-teman, saya tekankan supaya kita lebih cerdas dan bijak ya. Jangan mudah terhasut ya. Karena akan banyak adu domba terutama ras. Tapi begitulah. Meski mendapat rongrongan dari kekuatan besar, tapi pemerintah memiliki perisai batin yang sangat kuat. Panglima Macan Putih membaca dengan sangat jelas bahwa para pemimpin dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Terutama presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini bukan orang yang tidak mempunyai kekuatan penangkal semua bentuk hantaman, termasuk hantaman gaib. Kondisi itulah yang sesungguhnya membuat suasana semakin mencekam karena terjadi perang gaib serta adu ilmu tingkat tinggi. Presiden kita kan kebanyakan masih berdarah Jawa ya, di mana Jawa itu masih kental dengan adat istiadat dan budaya ya. Jadi saya melihat mereka juga punya ya pendamping-pendamping yang secara tak kasat mata ya. Jadi yang selalu melindungi sosok-sosok pemimpin-pemimpin kita dari zaman kerajaan zaman dulu ya, seperti itu. Tidak hanya memiliki pelindung gaib yang berasal dari para leluhur, para pemimpin juga dilindungi semesta karena tugas-tugasnya yang menyejahterakan rakyat. Pemimpin kita itu juga dilindungi secara metafisika ataupun secara fisik ya. Jadi tidak mudah juga untuk menggoyang, walaupun ya serangan itu datang bertubi-tubi, dan saya lihat sih pemimpin kita masih mampu menghadapinya. Kesulitan hidup tidak hanya dihadapi masyarakat luas, tapi juga para pemimpin bangsa. Sebab ada hantaman dari sebuah kelompok yang memiliki kekuatan besar, sehingga
ada potensi terjadi chaos. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengerikan. Tidak hanya kondisi negeri yang mengalami krisis, bukan cuma rakyat yang menjerit akibat kesulitan hidup. Semesta juga masih akan bergejolak. Penglihatan Panglima Macan Putih jauh lebih menakutkan karena akan ada gempuran gempa berkekuatan besar. Masyarakat yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa dihimbau untuk waspada karena bencana bisa datang dari sana. Gempa bumi itu sekitaran pesisir selatan ya, pesisir selatan. Jadi warga pesisir selatan, daerah Jawa Tengah itu harus hati-hati, akan terjadi gempa besar. Moga-moga ini tidak terjadi ya. Ini hanya prediksi. Saya berharap kita berdoa bersama supaya hal ini tidak terjadi. Ada gempa besar di Indonesia. Bencana yang tak kalah menakutkan adalah terjadi kegelapan karena menghilangnya matahari. Bersama itu, teknologi mengalami kemacetan yang fatal sehingga koneksi internet mati total. Dari semua kejadian yang tak disangka-sangka itu, menurut Panglima Macan Putih, mengancam Indonesia kembali ke masa lampau ketika yang ada hanya kegelapan. Jadi saya lihat nanti ke depannya Indonesia agak gelap ya, mungkin karena dari internet juga mati ya. Itu disebabkan oleh fenomena alam ya, badai matahari ya yang terjadi di tahun-tahun ini. Jadi kita harus siap menerima hal itu semua. Jangan panik, tapi pasti akan berlalu ya. Yang penting kita sabar ya. Tidak hanya kesulitan ekonomi, bencana alam atau situasi politik yang mendidih. Dari panggung hiburan juga akan terjadi banyak peristiwa mengejutkan. Panglima Macan Putih melihat akan ada artis yang mengalami kecelakaan hebat. Ada juga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi yang paling mencengangkan ialah terkuaknya peristiwa maut yang membuat seorang artis bunuh diri. Jadi KDRT yang dialami oleh sosok aktris perempuan ya, lumayan terkenal, masih muda, dia akan mengalami KDRT. Kemudian ada juga kecelakaan tadi saya sudah sebut, seorang aktor sama bunuh diri. Nanti kita lihat aja ya, public figure, bukan musisi, seorang pemain sinetron. Situasi memang sedang menuju sesuatu yang tidak menentu. Banyak hal terjadi dan semua mengarah ke hal-hal buruk. Ekonomi sulit, politik panas, pekerjaan susah, sementara kriminalitas meningkat. Apa boleh buat, kita semua harus berhati-hati menghadapi situasi yang kian sulit. Semoga Tuhan selalu memberi kekuatan dalam menjalani setiap problematika hidup. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.